Shalom anak-anak, selamat pagi. Puji Tuhan, semua hari ini ada dalam keadaan sehat ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan dan belas kasih-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti pelajaran hari ini dalam keadaan sehat. Kiranya roh hikmat, pengetahuan, pengertian daripada Tuhan tercurah ke setiap anak-anak ini Tuhan, khususnya anak-anak kelas 3 yang hari ini mengikuti pelajaran Bible, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami apa yang mereka pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, hari ini Mister akan menjelaskan atau membahas tentang Samuel datang ke rumah Isai atas utusan atau atas perintah daripada Tuhan. Sambungan yang kemarin ya. Oke. Di halaman 17 ya, anak-anak bisa lihat, Mister akan menjelaskan. Pada saat Samuel sudah datang, pada saat Samuel tiba di rumah Isai, semua keluarga, semua anak-anak Isai, dari yang sulung sampai yang ke nomor 7, atau dari yang nomor 1 sampai yang nomor 7, semuanya berbaris, semuanya berpakaian yang bagus. Ya, jadi mereka kelihatan gagah, mereka kelihatannya tampan-tampan. Ketika Nabi Samuel melihat anak-anak Isai, Samuel berkata kepada Tuhan dalam hatinya, "Inikah anak yang engkau pilih ya Tuhan?" Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Tidak Samuel, bukan anak yang ini, ya, bukan mereka yang ada, bukan mereka yang sedang berbaris di hadapan Samuel yang Tuhan pilih untuk menjadi raja orang Israel." Lalu Samuel bertanya kepada Isai, "Isai, apakah engkau masih memiliki putra lagi?" Lalu Isai menjawab, "Masih ada Daud, tetapi dia masih kanak-kanak. Dia sedang mengembalakan domba-domba." Lalu Nabi Samuel berkata kepada Isai, "Panggillah Daud. Kita tidak akan makan malam sebelum Daud tiba di rumah." Nah, Isai kemudian memanggil Daud. Ketika Daud datang, ketika Nabi Samuel melihat Daud datang ke rumah, Daud berlari ke rumah, Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel, "Urapilah dia, urapilah Daud. Dia telah aku berkati menjadi raja orang Israel." Nah, anak-anak, setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel, ya, Daud diurapi dengan minyak di kepala Daud. Daud belum menjadi raja. Ya, karena kenapa? Karena masih tunggu waktu Tuhan. Ya, dan pada saat itu Daud masih kecil, Daud masih anak-anak. Daud perlu proses untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan sudah pastikan Daud akan menjadi raja orang Israel.
Karena Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja orang Israel. Ya. Ingat anak-anak, Daud diurapi oleh Nabi Samuel atas perintah Tuhan. Ya, atas perintah Tuhan. Nah, Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja orang-orang Israel. Jadi, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk menjadikan Daud menjadi raja orang Israel. Ya, anak-anak ingat, Daud itu adalah orang yang lemah lembut. Daud adalah orang yang berani. Daud adalah orang yang suka menyanyi tentang kasih Tuhan. Daud juga adalah seorang gembala. Ya, ingat ya anak-anak. Nah, di bawah di halaman 18 itu ada tugas. Itu anak-anak kerjakan ya. Dan Mister sampaikan tentang hasil ulangan kemarin itu anak-anak semua tidak ada yang dapat nilai 100. Satu pun tidak ada orang. Tidak ada yang dapat nilai 100. Mister kecewa ya, harusnya semua mendapatkan nilai 100. Tapi tidak ada satu pun yang dapat nilai 100. Itu artinya anak-anak kurang belajar ya. Belajar dan belajar. Ingat, soal ini Mister akan pakai lagi nanti di UTS. Jadi dipelajari baik-baik ya anak-anak. Jangan sampai nanti nilainya tidak bagus lagi. Jadi Mister berharap supaya semua anak-anak dapat nilai yang terbaik, nilai yang bagus. Ya. Nilai 100. Tanya mama, tanya papa di rumah, tanya kakak di rumah. Ya. Kalau anak-anak kurang paham, kurang mengerti, tanya Mister secara pribadi, ya. Tanya bapak, tanya mama, tanya kakak boleh. Karena soal-soal ini, tugas-tugas ini dikerjakan di rumah. Ya, anak-anak ya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.